Ya, kalau kita lihat dari yang tadi ya. Oke, saya taruh sini. Nah, ini kebalikannya dari konsep future value. Ya, kalau konsep future value, semua nilai kita bawa ke nilai yang akan datang. Kalau present value, semua nilai kita bawa ke nilai saat ini atau nilai sekarang. Oke, saya ilustrasikan seperti ini. Oke ya, seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau yang ini kita cari di sininya, di akhir tahunnya. Kalau yang present value, itu kita cari nilai uang saat ini, sampai nolnya. Ya. Kalau yang ditanya yang di sini, itu namanya konsep PV. Ya. Kalau yang ditanyakan dari jumlah tabungan yang dilakukan secara periodik, jumlah yang sama ini kita nilai dengan uang sekarang, berarti kita tanyakan adalah PVA. Nah, seperti ini. Ya. Bagaimana cara menghitung nilai present value anuitasnya atau PVA-nya? Hampir sama dengan konsep future value tadi ya. Ada dua cara. Yang pertama pakai tabel, yang kedua pakai rumus manual. Contoh soalnya misalnya ini tadi. Sekarang saya balik contoh soalnya. Contoh soalnya, oke. Misalnya seperti ini ya. Tapi yang ditanyakan menabung 3 tahun selama 6 tahun sebesar berapa jumlah? Lah ini misalnya ini saya ganti. Berapakah jumlah nilai tabungan Mas Romi jika dinilai apa? Jika dinilai sekarang. Dinilai dengan apa nilai sekarangnya ya, nilai saat ini. Ya, kemudian diketahui suku bunganya 8%. Oke. Sekarang kita cari dari konsep yang ini, yang terakhir ini, present value. Nabung 5 juta selama 6 tahun secara periodik. Kemudian dari nilai tabungan ini, kalau kita nilai sekarang itu jumlahnya menjadi berapa? Nah, caranya kalau kita pakai tabel ya tinggal seperti tadi, lihat tabelnya. PVA ya sama dengan berarti A dikalikan dengan tabelnya ya. Tentunya tabel yang digunakan adalah tabel yang PVIFA dengan tingkat suku bunga berapa dan jatuh temponya berapa. Ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang pertama, kita harus punya tabel dulu. Ya, cara mencarinya sama seperti tadi. PVIFA, nilai sekarang dari Anita ya. Ya, dibuka tabelnya yang saya sebar di grup ya. 8% dengan N-nya 6. Nah, itu ya.
4, kalau kamu lihat itu ya 4,62229. Kalau diperhatikan 3. Kalau 4 digit 6229. Ya. Sebenarnya semakin banyak digitnya semakin bagus, tapi kan ada keterbatasan biasanya. Kalau tabel saya ini hanya 4 digit. Tabel lain ada yang 3 digit ya. Nah, kalau sudah dapat ini, kita tinggal untuk mencari PVA-nya, tinggal kita masukkan nilai tabelnya. Oke. Tinggal kita masukkan ya. A-nya berapa A-nya? A-nya tadi adalah 5 juta. ya, A-nya tadi kan ini 5 juta. Oke. Ya. Kemudian dikalikan dengan nilai tabelnya ini berarti ini. Nah, menjadi 23.114.500 rupiah. Ya. Tapi sekali lagi, kelemahan tabel adalah hanya bisa digunakan jika tingkat suku bunganya adalah bilangan bulat. Kalau bukan bilangan bulat, berarti harus menggunakan rumus manualnya. Ya, PVA. Rumus manualnya, dilihat di tabel itu kan ada rumusnya ya. Rumusnya adalah A-nya sama ya. Yang rumus tabelnya. Nah, itu kalau saya lihat di sini ya, di tabel, di atas itu ada rumusnya. PVA rumusnya adalah apa itu? 1/I min 1/I dalam kurung 1 plus I pangkat N. Saya tuliskan aja. Ya, rumusnya itu adalah seperti ini. Dicek ya nanti ya. 1/I. Ini ya. Kemudian dikurangi, berarti belum dikurangi, harus dikurang dulu. Min 1/, nah 1 dalam kurung, nah, 1/I. Ya, I dulu, baru dikalikan dengan 1 plus I. Pangkat N. Pangkat N. Pangkat tanda caping aja biar cepat. Pangkat N. Ya, ini. Ini kurung. Ya, seperti ini ya. Ya. Jadi rumus PVF-nya adalah 1/I min 1/I dalam kurung 1 plus I pangkat N. Ya. Di buku ada itu. Sekarang kita gunakan. Kalau tidak pakai tabel, PVA-nya berarti sama dengan, coba kita cek. A-nya tadi berapa, Rek? 5 juta ya? 5 juta, Pak. Ambilkan dari sini, A-nya tadi 5 juta. Oke, kemudian dikalikan dengan nah, 1/I dalam kurung dulu. 1/I. I-nya adalah 0,08. Oke, nah tinggal masukkan aja. Enaknya kalau Excel itu. Tinggal kopas-kopas saja, copy paste ya. Kemudian setelah itu min ya. Oke. Min. Oh, masih belum. Ya. Ini masih belum. Min 1 1/I. Nah, 1/, ya, dalam kurung I 0,08 ya. Ini 0,08. Oke, 0,08. Ini ya. 0,08 dikalikan dengan ya, kalikan dengan ya. Kan ada tanda kali. 1 plus I pangkat N. Oke. Dikalikan dengan 1
plus I pangkat N. 0,4. Oke, pangkat N. Sorry. N-nya berarti berapa? 6. Nah, ini. Oke. Kemudian ini sudah. Coba kita cek kurungnya dulu. Ada yang kurang. Itu Nah, salah ya. ini harus dikurung dulu ya. Ini sendiri. Bentar, kita urut satu-satu ya. 1 plus I. Nah, ini harus bawahnya ini harus dianu dulu. Kalikan ini kurung dulu. Kemudian dipangkatkan ini, berarti ini kurung dulu sampai ini. Dan dipangkatkan. Nah, gini. Sudah. Terus yang satu ini sudah, ini pangkatnya dikalikan ini. Nah, kelemahannya Excel itu kalau nggak satu-satu nggak teliti itu nanti salah hasilnya ya. Ini sudah yang sini. Yang ini berarti 1 per ini ya, 1 per I. Ini yang bawah harus operasi dulu. 1, 2, 3, 4. Oke. Itu biru dengan biru sudah. Yang terakhir berarti yang hitam belum. Nah, ini sudah. Kemudian ya dikurangi ini. Nah, sebelum itu dikalikan ini harus beroperasi dulu ini. Dan dikurangkan. Nah, ini sama sini. Nah, seperti ini. Baru setelah itu hasilnya dikalikan A. Oke ya, saya enter hasilnya. Sama ya, 23.115.3 sekian. Dan tulisnya ini mungkin karena pembulatan angka. Ya. Itu kira-kira nilainya. Jadi nanti kalau suku bunganya bilangan pecahan 8,5 atau 5,5, gunakan rumus yang ini. Oke? Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Konsep anitas? Ya, sekarang ada soal lagi, misalnya seperti ini soalnya. Coba saya cek lagi. Kalau misalnya seperti ini. Nah, ini kontrol D saya taruh sini. Oke. Oke. Misalnya seperti ini. Ahmad ingin membeli mobil 5 tahun yang akan datang. Senilai 250 juta. Jumlah uang yang harus ditabungkan oleh Ahmad setiap 6 bulan sekali agar bisa tercapai keinginannya. Ya, berapakah jumlah uang yang harus ditabungkan oleh Ahmad setiap 6 bulan sekali agar bisa tercapai keinginannya. Jadi dia ingin mempunyai uang 250 juta untuk beli mobil. Ya. Jika diketahui bunga yang berlaku 10%. Jadi berapa dia harus nabung setiap 6 bulan sekali agar 5 tahun mendatang jumlah uangnya menjadi 250 juta. Nah. Dari soal ini yang dicari apa kira-kira? Ini present Yang dicari adalah value anitas. Anuitasnya. Oke, ya betul. Kenapa kok anuitas? Karena yang dicari adalah ini. Berapakah jumlah yang harus ditabungkan setiap 6 bulan? Berarti jumlah uang yang yang harus dibayarkan ke bank, yang harus ditabungkan ke bank setiap periodiknya 6 bulan sekali dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah yang sama tadi? Itu namanya anuitas. Anuitas. Ya. Diketahui apa saja yang pertama diketahui dari soal ini? Diketahui membeli mobil 5 tahun yang akan datang. Berarti 5 tahun. 10. N-nya 10, Pak. Nah, N-nya kalau di sini 5 ya. Kan N-nya 5, jangka waktunya 5 tahun. N-nya 5. 6 bulan sekali, Pak. Ya, 5 tahun kan? Ini kan 5 tahun ada yang lagi. Kita urut dari sini 5 tahun.
senilai 250. 250 ini apa ini? Berarti nilai yang akan datang, berarti future value. Ya, future value. Future value, tapi kita lihat di sini. Karena di sini nanti ada anuitas, berarti future value anuitas. Ya, berarti ini 250 juta. 250 juta. Oke ya. Kemudian, berapakah jumlah yang harus ditabung oleh Ahmad? Ini berarti pertanyaannya. Setiap 6 bulan sekali. Apa 6 bulan sekali ini berarti? M. Setiap 6. M, betul. M-nya berapa? 6. 2. 2. Oke, betul. 2 ya. Kenapa kok 2? Karena 1 tahun. ya, dalam 1 tahun berarti kan ada 2 semester. Ya, 6 bulanan. Oke. Ini ya. Kemudian I-nya berikutnya. I-nya berapa? 10%. 0,1 atau 0,10 sama saja. Ditanyakan apa yang ditanyakan? Present value anuitas. Nah, yang ditanyakan adalah ingat jumlah uang yang harus ditabungkan secara periodik dengan jumlah yang sama. Itu namanya anuitas. Nah, ini loh bedanya. Hati-hati. Ya. Kalau tadi kita cari FEA-nya, sekarang kita cari anuitasnya. Gimana cara mencarinya? Gunakan rumus yang FEA tadi. Ya. Kebetulan ini tingkat suku bunganya 10%. Oke, sekarang kita ingat kalau ada M-nya, berarti nanti N yang kita gunakan adalah N kalikan M ya. N kalikan M. Kemarin ya. Berapa sini berarti? 10. 10. Kemudian yang I-nya, yang kita gunakan di tabel nanti adalah I per M. Ya. Kan kalau 1 tahun kan bunganya 10%. Kalau 6 bulanan berarti 10% dibagi 2. Karena dalam 1 tahun ada 2 semester. Nah, ini berarti 5%. Berarti 0,05. Nah, gini caranya. Oke. Rumus dasarnya tadi kan ini. FVA sama dengan, oke kita cari. FVA ya sama dengan rumus dasar tadi ya. Kita kembali ke rumus dasar dulu. A dikalikan mana tadi? Yang ini ya. Nah, kan ini tadi rumusnya. Oke. Sekarang yang kita cari adalah A-nya. Ini diketahui, ini diketahui. Berarti kan tinggal masukkan aja. Berarti kita harus cari FEIFA-nya. Berarti FEIFA-nya adalah berapa? Saya tulis ini ya. FEIFA. Oke. Dengan I-nya berapa I-nya? 0,5. Yuk, yang kita gunakan di sini adalah 0,05 atau 5%. Karena ada M-nya itu ya. N-nya berapa yang kita gunakan di sini? Yang N kali M tentunya. 10. Oh, 10. Ada M-nya, Rek. Yuk. 10. Harus teliti ya. Oke. Berapa nilai tabelnya? FEFA itu 5% 10. Lihat di tabel. 7,722. Oke, 5%. Catat dulu ya. 10. Yuk. FEFA lo ya. 12,5. Nah, itu yang betul. 12,5. 12,578. 578. Ya. 12,578. Oke. Kalau udah ketemu ini, tinggal kita masukkan selesai kan? FPA-nya ada, nilai tabelnya ada, A-nya kita cari, selesai secara matematis. Ya. Sehingga A-nya sama dengan, kalau seperti ini, tinggal dibalik kan, dipindah ruaskan, asalnya perkalian menjadi
bagian. Iya. Ya. Tinggal FVA, A sama dengan berarti apa? 250 juta. Iya, FVA dibagi dengan nilai tabelnya itu. Kalau kalian tulis rumusnya, FVA per, ini ya, dibagi tabelnya itu. FVIFA. Dengan I-nya tadi, ya, I dan N. N-nya yang 10 itu ya. Kebanyakan jadi ini kalau kita balik. Sehingga A-nya bisa kita cari sama dengan nah, FVA-nya berarti berapa, Re? Ini kan dibagi dengan nilai tabelnya. Tapi nanti kalau tingkat suku bunganya di sini bukan bilangan bulat, misalnya 2,5% gitu ya, kan nggak ada di tabel. Berarti harus ngitung manual. Berarti nilai A-nya, jadi Ahmad harus menabung setiap 6 bulan sekali, ya selama 5 tahun, dia harus nabung berapa ini? 19 juta 19 juta 875.973 rupiah. Kalau dia ingin 5 tahun yang akan datang, jumlah uangnya menjadi 250 juta. Seperti itu kira-kira. Ya. Nanti dari kasus itu nanti tolong dipahami dulu yang dicari apa. Nanti tinggal bolak-balik rumus saja. Coba Ada dicek, pertanyaan Pak. sini? Ya, Pak, silakan ada yang tanya. coba dicek, Sarah? benar nggak, Pak? Jumlahnya kalau sampai 5 tahun 19 juta ini ke 250 juta. Iya, nanti silakan dicek. Ya. Cek tuh ya. Dengan ada tingkat suku bunga loh ya. Ini namanya rumus pemajemukan. Compounding faktor. Bukan maksudnya 19 juta ini langsung dikalikan berapa ini? 6, bukan gitu caranya, bukan dicarikan dikalikan 10, bukan seperti itu. Ya. Ditambah bunganya ya, Pak ya? Oh, iya toh. Ya, ini karena nggak akan lepas dari konsep bunga untuk konvensional ini. Ya. Gitu. Oh ya. I, N. Ya. Oh ya, ya. I, N. Ya. I-nya berapa I-nya? 0,10. I-nya 10% ya. 10%, tapi ingat karena ada M-nya berarti Dibagi 2. kalau ini kan 1 tahun, 10% ini. Kalau ada 6 bulanan berarti harus dibagi 2. Karena dalam 1 tahun ada 2 semester. Nah, ya berarti kan harus bagi 2. Berarti setiap 6 bulanan, berarti 6 bulanan berarti bunganya 0,055%. Oke. Kemudian jangka waktunya. Jangka waktu yang diterima bunganya, kalau ini kan setiap tahun dia menerima, kalau 1 tahun 1 kali kan ada 5 kali dapat pembayaran bunga. Kalau 1 tahun selama 5 tahun. Tapi karena dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran, maka kalau selama 5 tahun ada berapa kali pembayaran bunga? Berarti 5 kali 2. Karena 1 tahunnya ada 2 kali pembayaran bunga, M-nya ada 2. Berarti 2 kali 5 ada 10. Berarti I-nya 5%, N-nya 10 yang kita gunakan. Nah, itu ya. Itu harus teliti. Ada yang tanyakan lagi? Ya, terima kasih Mbak Sahda. Ada lagi yang ingin tanya? Oke. Ya, nanti untuk kasus pengayaannya nanti akan saya berikan latihan ya yang bisa dikerjakan. Nanti ada lagi misalnya. Nah, seperti soal yang kemarin ya, itu bisa didekati dengan model anuitas. Soal yang nomor 2. Soal latihan saya kasihkan kemarin. Ya, itu coba dikerjakan. Kemarin kan ada siapa itu? Ahmad sama Aisyah ya, kalau nggak salah. Oke. Ya, nanti materi UTS-nya itu sampai materi future value anuitas. Ya. Di materinya sampai future value anuitas.
Kemudian saya informasikan lagi, UTS-nya adalah minggu depan. Jadi untuk mempercepat pengerjaan soal bisa menggunakan tabel. Tapi kalau di tabel nggak ada, berarti harus hitung manual pakai rumus aslinya.